Nah, kita masuk ke kebenaran korespondensi. Sesuatu disebut benar menurut teori kebenaran korespondensi itu kalau ia berhubungan atau berkorespondensi dengan objek yang ditunjuk oleh pernyataan. Nah, ini salah satu teori kebenaran ini mengatakan the way in which we can judge our beliefs is by testing them in experience. Jadi cara gimana kita bisa menjudge keyakinan kita atau pikiran-pikiran kita itu dengan menguji mereka dengan sebuah pengalaman. Jadi kalau ini misalnya teorema yang dikembangkan expectation based untuk SVM, untuk data histogram ini sudah benar secara logik, kita karies lebih lanjut ini kalau betul-betul diterapkan dan diukur untuk sebuah kasus, misalnya untuk mendeteksi cancer dan lain-lain itu, apakah dia betul-betul machine learning itu bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan pengalaman kita. Jadi membawanya ke level yang empirik. Ya, seperti halnya gelombang elektromagnetik tadi. Dia adalah sebuah kebenaran matematis, maka para ilmuwan mencoba sampai betul-betul dia bisa empirically testable. Jadi yang tadinya merupakan kebenaran matematis dan logis, setelah teruji masuk menjadi kebenaran korespondensi. Nah, ini kalau contoh-contoh pengertian dasarnya, kembali ke teori tentang kebenaran bahwa yang benar itu adalah yang nyata. Menurut teori kebenaran korespondensi, bila sesuatu itu sesuai dengan fakta, maka sesuatu itu benar, ada dan nyata. Jadi kata kunci di sini adalah fakta. Ya, kalau nanti dalam eksperimen Anda ini yang paling penting bagaimana fakta itu diukur dan bagaimana fakta itu dikumpulkan sebagai data dan benar-benar memiliki validitas untuk menggambarkan kenyataannya. Contoh-contoh kebenaran korespondensi, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Ini kasat mata. Gelombang elektromagnetik itu nyata adanya. Ya sudah, sekarang udah nyata ya. Udah bisa diukur di mana-mana. Massa bisa dikonversikan menjadi energi. Pada saat Albert Einstein tahun 1900 menemukan persamaan ini, itu baru kebenaran logis ya. Tapi saat ini sudah bisa menjadi kebenaran empirik, bisa dibuktikan. Contoh lain yang lebih teknikal ya, misalnya saya nggak tahu, mudah-mudahan ada Anda ada yang bidang studinya power ya. Ada yang ngambil power di sini, teknik tenaga? Halo? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini bidang teknik tenaga ini. Rancangan data center yang benar, desain data center itu bisa mengefisienkan penggunaan energi dan menurunkan power usage efisiensi hingga di bawah 2. Nah, ini saat ini sudah menjadi kebenaran empirik ya. Apa itu power usage efisiensi di data center? Jadi kalau misalnya data center itu membutuhkan generator ataupun energi dari PLN itu 2 megawatt ya. 1 rak itu biasanya sekitar 5 kilowatt ya. Jadi kalau 200 rak itu 1 megawatt. Tapi untuk supaya merunning misalnya sebuah data center dengan 200 rak yang kebutuhan electrical powernya itu 1 megawatt, itu seringkali diperlukannya itu 2,5 megawatt atau 2 megawatt atau 3 megawatt. Kenapa? Karena
tidak semua listrik itu bisa, energi listrik atau daya listrik itu masuk menjadi energi atau power listrik di server. Ada yang wajib menjadi penerangan. Nah, yang lebih berat itu yang menjadi cooling, yang menjadi pendinginan ya. Nah, dahulu 10 tahun lalu gitu, itu data center tuh kebanyakan PUE-nya 2,5. Jadi kita bisa bayangkan untuk menghasilkan energi di server-server infrastruktur IT sebesar 1 megawatt, energi listrik yang harus dikonsumsi itu sampai 2,5 megawatt. Betapa borosnya. Ya. Maka Google, Facebook, dan berbagai raksasa IT ini berlomba-lomba ya. Nah, sekarang memang sudah bisa di bawah 2 ya. Kalau Google, Facebook, ya, Microsoft itu berlomba-lomba buat data center paling efisien. Bisa cuma 1, sekian. Caranya mereka buatnya di tepi samudra ya, di tepi laut, di Antartika gitu ya. Jadi nggak perlu pendingin kecuali eco cooling ya, pendinginan dari lingkungan ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Nanti kita kalau membuat pernyataan-pernyataan teknis seperti ini nih, bener nggak? Ya harus bisa ditunjukkan ya, diukur dan ditunjukkan. Nah, ini contoh mengenai data center. Nah, contoh berikutnya di dunia telekomunikasi, ini masih jadi masalah sampai tahun 2000-an ya. Tapi saya rasa sampai sekarang masih ya, standar ini masih digunakan. Banyak operator seluler di dunia bisa mencapai blocking probability dari phone call di bawah standar yang ditetapkan ITU, yaitu 2%. Jadi blocking probability itu kira-kira gini, kalau kita telepon ditolak, lama-lama malas ya teleponnya. Nah, dulu di era-era awal seluler itu blocking probability bisa 50% ya. Nah, ITU itu memberikan standar supaya layanan telepon itu bisa dinikmati orang banyak. Dia memberikan standar kalau nggak 2%, 1% pilih yang mana begitu. Nah, itu banyak operator di dunia memang kalau diukur sudah bisa mencapai di bawah 2%. Nah, kemudian contoh yang paling terkini, ini baru saya lihat kemarin datanya ya. Kenapa masyarakat Indonesia ini agak santai-santai ini dengan gelombang keempat Omicron yang sebetulnya saat ini terjadi ya. Karena case fatality rate COVID di Indonesia ini sampai kemarin tuh masih di bawah 1 gitu. 0,44 nilainya kalau kita lihat ya. Dan ini sudah agak lama itu. Nah, nilai 0,44 ini more or less kira-kira beberapa kali lipat angka kematian influenza lah. Jadi dalam keadaan sudah tervaksin booster dan sebagian herd immunity ya. Kadang-kadang orang batuk-batuk sedikit udah nggak dirasain. Yang diukur pun kalau positif case fatality rate-nya 0,44% ya. Jadi 4,4 dari 1000. Mungkin kalau diurut lagi ini lebih banyak mengenai insan yang terkena komorbid ya, kelompok manusia yang terkena komorbid atau lansia. Dan saat ini angka reproduksi COVID di Indonesia di bawah 1, saya cek per kemarin, walaupun masih menakutkan ya, di bawah satunya itu 0,97, 0,94, karena 1 itu batas ketidakstabilannya.
Nah, ini adalah contoh-contoh kebenaran korespondensi, Pak. Setiap pernyataan itu nanti didukung dengan fakta yang diukur. Dengan fakta yang nyata, fakta yang diukur ya. Dengan experience. Itu disebut teori kebenaran korespondensi. Jadi, sesuatu disebut benar kalau dia itu sesuai dengan fakta. Kalau teori kebenaran logis tadi, sesuatu yang tidak logis itu pasti tidak akan bisa muncul dalam kenyataan. Sesuatu yang logis sebaliknya mungkin muncul dalam kenyataan. Sesuatu yang merupakan implikasi matematik dari teori-teori yang sudah diakui kebenarannya itu sangat mungkin muncul dari kenyataan. Sangat mungkin muncul menjadi kenyataan. Itu teori kebenaran logis. Kemudian kedua, teori kebenaran korespondensi. Berikutnya, karena kita adalah engineer ya, maka kita akan sangat banyak mendiskusikan hari ini tentang teori kebenaran pragmatik dan teori kebenaran dengan konsensus. Oke, supaya Anda nggak lelah ya, kita break dulu sebentar. Saya sih nggak lelah ya, Anda nggak tahu sudah ngantuk kali ya. Silahkan kalau mau mulai nanya dulu atau mau menamatkan dulu. Saya sangat menganjurkan Anda membaca ya, membaca buku itu mungkin lebih terstruktur. Kuliah tahun lalu juga contoh-contohnya mungkin bisa dinikmati juga. Kuliah ini sebetulnya sangat penting untuk penentuan topik Anda nanti ya. Untuk Anda mulai kenali, oh sebenarnya kontribusi saya itu lebih kuat di mana nanti. Apakah di pragmatik, apakah di korespondensi, apakah di matematis, apakah di konsensus. Karena setiap jenis kebenaran ini nanti cara mendefense-nya, cara untuk menata argumentasinya itu berbeda ya. Jadi mulai sambil dipikir-pikir disertasi Anda terkait yang mana.